Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Selamat malam Sobat Memo Rindu. Terima kasih buat dukungannya selama ini. Sudah banyak podcast yang sudah kita tayangkan. Pastinya kami berharap semuanya memberikan edukasi yang baik, informasi yang baik, dan pengetahuan yang baru buat semua penonton Memo Rindu yang ada di luar sana. Senang sekali pada malam hari ini kita kedatangan tamu Bang Robi Patria. Benar ya? Iya. Ya, tapi untuk lebih jelasnya, saya langsung interaksi aja deh dengan Bang Robi. Bang Robi, kesibukannya sekarang ngapain saja? Ya, kesibukannya sekarang masih tercatat ya, masih kuliah sebagai mahasiswa di University Tenusiran Malaysia. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Amin. Ya, kembali lagi mengajar ke kampus di Umrah. Di Umrah ya. Selain itu, Bang? Saya kira ya biasa ya, aktif di organisasi kemasyarakatan, misalnya di pengurus IJMI Pusat, Dewan Masjid Kepulauan Riau, kemudian Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, ada organisasi kerukunan Keluarga Tamlan Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Dan lain-lain. Banyak sekali ya organisasinya. Nah, tapi di luar sana, maaf nih Bang Robi, orang mengenal Abang juga sebagai pengamat politik. Latar belakangnya seperti apa itu, Bang? Ya mungkin karena dulu sering menulis menjadi wartawan di media di bidang politik, kemudian pernah menjadi ketua KPU Kota Tanjung Pinang. Itu tahun berapa? 2013 sampai 2018. Iya. Jadi hasil kerja saya tuh anggota DPRD periode 2014 sampai 2019. 2014-2019. Kemudian wali kotanya periode Pak Sahrul dengan Ibu Rahma. Oh. Pada waktu itu berarti Bang Robi sebagai ketua KPU Kota Tanjung Pinang. Iya. Kota ya. Wow, gimana tuh pada waktu itu Pak Bang Robi? Gimana waktu itu ketika duduk sebagai ketua KPU, ada dilema yang luar biasa nggak? Ataupun ada riak-riak seperti apa di perpolitikan? Saya kira kalau di Tanjung Pinang tuh biasa-biasa aja ya, nggak terlalu seperti di daerah lain yang kadang-kadang kantor KPU-nya dikepung. Iya, benar. Di Tanjung Pinang politikusnya baik-baik, santun-santun, sesuai dengan kebudayaan kita, kebudayaan Melayu. Benar. Jadi saling menghargai, sehingga ketika pilkada 2018 itu tidak ada persoalan yang terlalu serius ya. Begitu juga di Pileg 2014, kemudian Pilpres, Pilgub 2015 itu nggak ada persoalan yang terlalu serius yang diributin ke KPU, karena prinsip KPU itu kan harus netral ya, tidak harus memihak ke A dan si B. Iya. Nah, membentuk kepercayaan itu yang membuat politisi kita yakin dengan KPU seperti itu. Ya, ketika kita bersikap netral, maka politisi yang ikut bertarung itu merasa nyaman gitu ya. Bang Robi, malam hari ini kita mau fokus berbicara mengenai perpindahan ibu kota negara. Jauh ya? Iya. Ini kami butuh banget referensi dari seorang pengamat politik, juga seorang dosen, bahkan seorang mahasiswa S3 ya Bang ya. Nah, ini kan perlu juga pemahaman yang benar di masyarakat. Banyak masyarakat kita yang dalam tanda kutip, kenapa sih harus pindah gitu?
Kenapa sih harus pindah ibu kota kita? Kenapa harus mengeluarkan dana yang luar biasa banyak untuk membangun sebuah infrastruktur untuk berdirinya sebuah ibu kota? Nah, sekarang ini yang menarik. Kalau ibu kota itu pindah ke Tanjung Pinang, bagaimana analisa Bang Robi? Ya, kalau pertama ya, kalau pemindahan ibu kota itu kan memang ada pro dan kontra. Iya. Banyak pendapat yang sudah menyampaikan pendapatnya ke tengah publik soal pemindahan ibu kota itu. Misalnya kalau yang pro tentu mereka menganggap Jakarta sudah ruwet gitu ya, sudah crowded lah istilahnya. Baik itu kemacetan, kemudian pusat perekonomian Indonesia itu berada di Jakarta, kemudian banyak hal yang kemudian jumlah penduduknya. Bayangkan kalau misalnya 2050 bagaimana kota Jakarta itu. Iya. Jadi maka pemerintah beranggapan ini harus dipindahkan. Itu kan sesuai dengan naskah akademiknya bahwa yang layak itu adalah Kalimantan Timur, di Penajam itu. Iya. Nah, tentu bagi pihak yang kontra menganggap sekarang Jakarta masih layak. Ya. Kemudian terlalu banyak duit yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membangun infrastruktur baru. Bukan hanya 400, ini 600 triliun ya. Itu masih bertahap ya? Yang di awal yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan. Tapi sampai ratusan mendekati 1.000 triliun ya. Iya. Nah, itu kan menjadi beban keuangan negara di mana kita sedang menghadapi persoalan pandemi. Di mana fokus arah kebijakan negara harusnya menyelesaikan persoalan itu, tetapi dengan adanya ibu kota baru, konsentrasi keuangan akan sedikit ke Kalimantan Timur. Ya. Nah, itulah muncul persoalan apakah sekarang kita pindahnya atau nanti. Tapi kalau nunggu nanti mau sampai kapan juga ya, Bang ya? Kalau menurut saya. Nah, dengan perpindahan ibu kota ke Kalimantan, artinya ada perputaran ataupun ada gairah ekonomi juga yang timbul sebenarnya secara tidak langsung di kota tersebut, bahkan di kota-kota lain juga. Itu kan berefek gitu, siklus ekonominya berjalan. Nah, gimana pandangan Abang ketika orang masih getol bilang tak usahlah, tunggunya harus tunggu sampai kapan gitu. Menurut Abang ini memang time yang tepat seperti Pak Presiden kita sudah ungkapkan, atau Abang setuju dengan yang kontra tadi? Kalau saya itu cenderung belum saatnya sekarang ya, pindahnya. Tapi kan itu sudah menjadi kebijakan negara, kebijakan presiden, dan itu sudah disahkan undang-undangnya. Nah, maka sekarang tinggal mau pemilihan siapa jadi kepala otoritas di ibu kota itu. Kan sejumlah nama muncul ya. Berarti kan presiden tetap jalan terus dengan kebijakannya. Nah, persoalannya di 2024 itu kan presiden sekarang sudah ganti ya. Benar. Sudah habis periode. Nah, apakah nanti presiden yang baru terpilih akan melanjutkan program ini atau tidak? Nah, itu akan menjadi persoalan. Nah, seandainya tidak dilanjutkan, itu akan menjadi beban yang luar biasa kan? Contohnya seolah-olah mangkrak kalau kita bisa bilang. Kalau seandainya dia masih ada di tahap 1 sampai 5, kalau masih selesai di tahap 2 di tahun 2024 tidak dilanjutkan, akhirnya kan akan sia-sia. Nah, tapi ada juga pendapat orang kalau dari sekarang tidak dimulai, kemungkinan ketika presiden kita berganti, kemungkinan untuk mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota itu pun akan tidak ada gitu. Ya, secara administrasinya sekarang sudah pindah nih. Secara undang-undangnya ya sudah diketok gitu, disetujui bahwa IKN-nya di Kalimantan Timur. Nah, sekarang tergantung proses pembangunannya apakah dimulai 2023 atau 2020 atau nunggu presiden terpilih nanti, gimana kebijakannya, apakah dia akan mengikuti hasil sekarang kinerja Presiden Jokowi atau dia memilih untuk menunda dulu pemindahan sebagian besar pegawai-pegawai pusat itu yang akan dipindahkan ke Jakarta. Kalau itu terjadi maka ya kita lihat saja lah. Kalau
Maria ke Jakarta biasanya kan sekali penerbangan ya. Benar. Ini nanti harus transit ke Jakarta atau baru ke Penajam atau menariknya memang nanti dari Batam langsung ke Penajam. Iya, langsung. Kalau kita lebih gampang, Iya. ada directnya langsungnya. Tapi kalau sekarang kan belum ada. Kemungkinan akan ada kalau sudah ada di sana. Iya, karena pusatnya di sana semua kan. Benar. Seperti itu. Nah, semua akan berubah. Walaupun sekarang semua yang ke arah Kalimantan itu harus transit di kota-kota tertentu. Kalau di sana sudah mobilitas penduduk sudah luar biasa padat, aksesnya kemana-mana cepat, akan ada yang direct juga. Betul. Nah, tapi kalau pandangannya Bang Robi, ibu kota kita sekarang itu memang sudah tidak layak lagi atau seperti apa? Kalau saya pribadi, kalau masuk ke Jakarta, ya kita melihat masih nyaman ya. Masih nyaman. Masih nyaman. Tapi bagi orang Jakarta yang kerjanya di Depok seperti itu ya, di Bekasi, kalau setiap pagi ke Jakarta kan kita nggak kebayang ya. Kalau kita di daerah ini kan mau ke suatu tempat 15 menit sampai. Iya. Kalau Jakarta kan nggak bisa. Kita janji jam 12, jam 11, jam 10 sudah jalan. Harus on the way. Karena macet ya. Iya. Nah, teman-teman yang kerja di Jakarta dari Depok, dari Bekasi jam 5 udah ke kantor seperti itu. Kalau kita masuk jam setengah 7 baru bangun. kan nggak ada macet seperti Jakarta. Iya, Nah, benar. maka mereka yang merasakan kemacetan itu mungkin risau ya. Jadi kalau makanya dibuat anjuran untuk pindah ke Jakarta karena kepadatan penduduk tadi. Beberapa negara yang sudah memindahkan ibu kotanya seperti Malaysia ya. Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu kan dekat sebenarnya. Iya. Tidak terlalu jauh. Kalau kita ini memang jauh. Dari Jakarta ke Langsung ke Penajam, Kalimantan Timur. Iya. Kalau Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya memang nggak terlalu jauh. Dia hanya beberapa kilo saja seperti itu. Tapi memang suatu pulau yang khusus seperti di Tanjung Pinang misalnya ke Dompa gitu ya. Jadi nyaman mereka proses pelayanan publiknya. Tapi ada juga kasus pemindahan ibu kota yang tidak sempurna seperti itu. Iya. Di beberapa negara seperti itu. Karena ibu kotanya mati, nggak hidup, karena sepi. Jadi mudah-mudahan Penajam tidak menjadi hal seperti itu. Tapi kalau kita dengar di media-media, daerah Kalimantan sekarang, Kalimantan Timur terutama, karena akan dipindahkan ibu kota ke sana, sudah banyak orang-orang yang mulai melirik gitu, ataupun membeli, menginvestasikan sebagian dari miliknya di daerah tersebut. Ya harapan kita sih, kalaulah itu terjadi bisa berjalan dengan sukses ya Bang ya. Nah itu masih gambaran ya, masih wacana pemikiran itu, apakah itu akan betul-betul sukses pemindahan ibu kota itu atau kita menjadi dilema, menjadi persoalan baru ketika sudah pindah tapi nggak bisa bergerak. Karena orang yang sudah nyaman di Jakarta nih, iya, dia belum tentu juga ikut pindah ke sana gitu. Ini menjadi kan tidak semua infrastrukturnya bisa disiapkan dalam 2 tahun, tapi kan lama itu proses pembangunannya. Iya. Sampai 2045 gitu ya, masih terus pembangunan. Nah, kita yang sekarang umur 40, 39, nanti mungkin anak-anak kita yang menikmati proses pemindahan itu. Iya. Generasi milenial ini yang jumlahnya banyak sekarang, mayoritas mereka di Indonesia. Benar. Sementara kita kan sudah masa sempurnanya 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu dinikmati generasi jauh di bawah kita kan. Iya, setuju. Kalau sekarang kan kita, ya sekarang momennya ibu kota baru, ya mungkin generasi jauh di bawah kita. Ya, tapi saya secara pribadi, Bang Robi, setuju ketika kita membangun sebuah tempat itu berpikirnya jauh, jangka waktunya jauh ke depan. Jangan hanya berpikir 5-10 tahun, tapi berpikirlah 50 tahun ke depan. Sama dengan pembangunan fasilitas kita, jalan-jalan. Kalau dulu orang hanya memiliki motor, kayaknya jalannya begitu lebar. Sekarang semua rata-rata sudah memiliki mobil,
jalan begitu sempit. Nah, kalau dulu konsep pembangunannya memikirkan kondisi sekarang, yang kita alami tidak banyak perbaikan harusnya. Tapi karena konsep pemikiran dulu karena sesuai dengan yang mereka lihat saja, akhirnya kita banyak melakukan perombakan sekarang. Jadi saya kalau secara pribadi setuju dengan pemindahan ibu kota, walaupun itu akan dinikmati beberapa puluh tahun ke depan. Nah, kalau tadi seperti pertanyaan saya di awal, kalau itu dipindahkan ke Kepri ini gimana menurut Abang? Ada tantangannya enggak gitu? Kalau dipindahkan ke Kepri saya kira nggak mungkin karena Nah, kita kan dekat dengan beberapa nggak negara ada lain. lahannya nggak ada. Di Bintan kan masih banyak lahan yang kosong loh. Gimana? Seandainya. Seandainya gimana tuh? Kalau seandainya ya kalau kita sebagai warga ibu kota tentu suka ya. Karena di daerah ini akan menjadi lebih berkembang, lebih pesat perkembangannya. Nah, tapi itu kan hampir nggak mungkin gitu, karena sudah ditetapkan di Penajam, Kalimantan Timur. Nah, bagi orang Penajam, mereka suka gitu, karena daerah mereka maju. Iya. Tapi bagi warga negara yang lain, Iya. yang sebenarnya masih memerlukan sentuhan bantuan pemerintah. Kita belum beres pendidikannya ya, kita belum beres kesehatannya, kita belum beres SDM-nya. Nah, maksudnya itu dulu yang diperhatikan gitu. Setelah itu baru infrastruktur untuk ibu kota baru. Sekarang ini udah bagus, jalan-jalan ya. Selama pemerintahan Joko Widodo nampak perubahannya yang cukup drastis, pembangunan infrastruktur dan jalan tol, irigasi, bendungan seperti itu. Tapi sumber daya manusianya itu yang masih menjadi pertanyaan. Bayangkan kita sekarang jalan di 3 kurikulum loh. Iya. Kurikulum K13, kurikulum darurat, sekarang kurikulum 2022. Bayangkan aja, bagaimana tuh guru-guru mengajar siswa SD, SMP, SMA dengan 3 kurikulum ya. berjalan. Nah, ini kan menjadi persoalan serius. Bagaimana mereka bisa menikmati proses perubahan dunia yang begitu cepat, sementara SDM-nya masih kedodoran, tidak siap untuk mengejar perubahan itu. Wow, luar biasa nih kalau berbicara sama Bang Robi. Karena benar, ketika pemerintah fokus kepada pembangunan nanti di sana, artinya konsentrasinya akan terpecah. Padahal banyak hal-hal dasar yang masih penting diperbaiki di negara kita ini, termasuk dari segi pendidikan, apalagi harus disinkronisasi dengan kondisi pandemi ini ya Bang ya. Betul. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, apakah kemungkinan kondisi perpolitikan juga akan berubah? Iya, tentu kebijakan itu ada yang suka, ada yang tidak ya. Tapi kalau perpolitikan figur calon presiden, saya kira masih berputar seputar itu saja orangnya. Tidak akan berubah, Bang? Saya kira tidak, karena calon-calonnya itu kan sudah mulai mengerucut sebenarnya. Benar. Karena hasil survei dari berbagai lembaga itu orang-orangnya itu saja. Kalau misalnya survei LSI ya, Carta, kemudian Barometer kan ya hampir-hampir saja, sama saja. Cuma perpindahan nomor 1 ke nomor 2 gitu ya. Saya kira nggak ada perubahan lagi sampai 2024. Hingga sekarang koalisinya siapa dengan siapa, capresnya siapa, nah wakilnya siapa. Ini yang akan terus mencair sampai dengan masa pendaftaran calon presiden. Yep. Misalnya Nasdem siapa, PDI, PAN, partai-partai besar itu siapa yang mereka usung kan sekarang belum ada. Belum ada, semua masih hanya figur-figur yang mencari figur yang siapa paling diinginkan oleh rakyat Indonesia. Nah, tentu kita melihat gambarannya secara ilmiah itu dari survei yang bisa mengukur itu kan. Nggak bisa pakai paranormal kan, nggak bisa. Yang ilmiah itu di mana-mana di dunia ini ya lembaga survei. Siapa yang paling disukai. Nah, gambarannya sudah ada. Misalnya siapa? Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar ya. 3 orang ini di mana-mana pasti masuk di dalam pemilihan surveinya ya. 3 besar. Wow.
Tapi Abang tidak pernah berpikir kalau seandainya ada dari daerah-daerah lain yang akan muncul dengan secepat kilat menyaingi figur-figur yang tadi yang kita sebutkan? Hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin, ya, nggak segampang gitu ya? Karena Jawa itu 100 juta pemilih. Pulau Jawa itu 100 juta. 100 juta pemilih. Pemilih kita 190 jutaan ya. Artinya 60% di ya. mereka sudah 60% pemilih sudah Di ada di Jawa. Jawa. Jadi siapa orang daerah yang bisa meramaikan itu? Yang pernah itu ya Pak Yusuf Kalla, itu pun dari Pulau Sulawesi ya. Dan dia sudah punya jam terbang yang luar biasa di pemerintahan. Setelah itu kan nggak ada lagi orang daerah. Dari Kalimantan siapa kan? Dari timur apalagi gitu. Dari Sumatera belum nampak gitu. Ya paling 3 orang itu kan dari Jakarta, dari Jawa Tengah. Jadi kapan dong time-timenya kita yang di daerah-daerah ini, Bang? Kalau seperti itu? Yang Banyak-banyak lah. Jadi yang banyak-banyak lah terpopuler gitu. Banyak-banyak lah jadi perhatian masyarakat Indonesia gitu. sebenarnya ada contoh bagus itu Presiden Jokowi, dia dari kota kecil kemudian menunjukkan program pembangunan yang luar biasa, kemudian jadi gubernur DKI lalu jadi presiden. Itu contoh bagaimana kekuasaan itu tidak berada di Jakarta. Tapi tetap di Pulau Jawa. Iya, tidak selalu berada di Jakarta. Iya. Tetapi tetap di Pulau Jawa. Tetap nah, di Pulau ini Jawa. yang harus ayo dong geser dikit ke Sumatera kayak gitu ya. Nah, yang sukses itu adalah orang bagian timur itu. Jadi Bagian timur ya. presidennya boleh dari Jawa, tapi wakilnya dari Indonesia bagian timur. Dan itu direpresentasikan oleh Yusuf Kalla. Iya, iya. Nah, kapan dia bergeser ke Sumatera? Kita belum tahu lah. Belum muncul. Belum ada figurnya ya, belum muncul ya. Ya, Zulkifli Hasan dari Lampung ya. Tapi kan belum, tidak populer untuk menjadi calon presiden. Setidaknya wakil lah, Pak. Nah, itu pun belum tentu juga. Siapa wakilnya? Ya masih di seputar-seputar Jawa. Wow, ini Karena di Kepri pun banyak orang Jawa. iya ya, di mana-mana. Di mana-mana Jangan orang hanya Jawa. di Kepri, di mana-mana. Bahkan di kampung kami di Medan sana juga banyak orang Jawa. Iya. Pada waktu itu kan ada perpindahan Transmigrasi. ya. Nah, Bang Robi, menarik sekali juga kalau kita kaitkan dengan pilkada yang akan dilakukan di daerah kita, daerah Kepri tahun 2024. Ya. Karena kalau pandangan Rian di sekarang banyak yang sebenarnya harusnya ya kerja aja dulu gitu, kerjakan dulu, nanti masalah pilkada nanti gitu. Tapi orang udah nggak sabaran artinya baru aja duduk enak udah aku harus kerja nih untuk 2024. Gimana menurut pandangan abang nih? Apakah memang hasilnya akan signifikan ketika seorang figur melakukan hal seperti itu atau seperti apa? Dalam politik itu tidak bisa dikerjakan dalam satu malam. Bim salah bim jadi gitu ya. Iya. Politik dia harus dikerjakan dalam proses waktu yang lama. Gitu. Maka dalam istilahnya kalau persiapan 2024 ya dimulai dari sekarang. Wajib itu ya, Bang? Wajib. Karena mau mengenalkan diri kepada Kepri itu berapa ya? 7 kabupaten. 7 kabupaten dengan pemilih di bawah 2 juta ya. Itu kan kerja yang sulit kalau bergeraknya di last minute. Bayangkan kita harus ke Natuna 1 jam penerbangan, Benar. ke Anambas 1 jam penerbangan. Kalau pakai kapal harus berjam-jam, Benar. terpisahkan oleh laut. Jadi kalau nggak kerja dari sekarang, akan ketinggalan kereta. Akan ketinggalan. Nah, tapi untuk mereka-mereka, maaf nih yang incumbent, apakah nggak ada waktu untuk mereka fokus dulu bekerja atau nikmati dulu apa yang sudah kamu raih, baru nanti kita go lagi gitu untuk bertanding? Ya, nggak Atau bisa. itu sejalan gitu ya? Pasti nggak bisa karena dia akan memanfaatkan segala kebijakan
di pemerintahan untuk mendukung elektabilitasnya. Iya. Karena dia akan maju lagi di 2024. Beda halnya. Kalau udah dua kali. Dia sudah 2 kali, artinya dia tidak terlalu serius lagi untuk maju, tapi dia akan mempersiapkan orang yang dia rekomendasikan untuk. Namanya politik kan. Bagaimana kebijakan itu memang bermanfaat, dirasakan oleh publik, lalu dia akan mendapatkan nama dari kebijakan itu. Sip. Harus ada imbal balik dari sebuah kebijakan politik yang diambil dalam memimpin sebuah daerah. Kira-kira menurut Bang Robi ini ada berapa poros nanti di 2024 di Pilkada Kepri? Kalau Kepri ya, kalau sekarang yang muncul itu masih, saya kira masih 2 poros lah, antara poros Batam dan poros Tanjung Pinang. Nah, ya itu yang kita nampak ya di Kepulauan Riau. Belum ada poros ketiga yang akan nampak seperti itu, karena pergerakannya ya baru 2 poros itu, poros Batam dan poros Tanjung Pinang. Analisa biar mereka agak dikduk, ini sama-sama punya kesempatan, punya peluang yang sama besar gitu. Oh iya, karena kita sebut saja lah misalnya Pak Muhammad Rudi, karena dia sudah 2 periode di Wali Kota Batam dan nggak boleh lagi menyalurkan di Wali Kota Batam. Benar. Maka dia harus naik tingkat. Benar. Nggak mungkin lagi dia turun jadi wakil Wali Kota Batam, kan nggak boleh. Iya. Kalau Wali Kota. Nah, dia harus cari kekuasaan yang lebih besar, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, karena kan nggak mungkin ikut pilkada misalnya di Pilpres, belum saatnya. Maka dia harus ke Pilgub. Sementara kalau di Poros Tanjung Pinang ya ada Pak Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepri ya. Benar, yang masih 1 periode. Baru 1 periode, itu pun nggak genap 5 tahun. Iya. Karena artinya punya kesempatan untuk maju kembali. Iya, karena dia 2024 habis periodenya, maka dia harus maju kembali, wajar, incumbent kan. Nah, poros ketiga siapa? Poros ketiga belum muncul. Apakah Pak Suryo Respationo maju lagi di 2024? Ya kita belum tahu. Ya kemungkinan terbesar ya poros itu ketiga. Nah, siapa di bawahnya kita belum tahu juga. Yang 2 poros tadi persentase kemungkinan menangnya 50-50 Bang? Saya kira masih imbang lah ya. Masih imbang sampai di sekarang ini. Kalau sekarang ini, nanti kalau di 2024 ya kita lihat. Tergantung hasil survei. Iya. Kalau bisa jujur hasil survei yang lembaga-lembaga yang terakreditas lah kita bilang yang bagus tuh, kemungkinan margin errornya dia sangat kecil ya Bang ya. Yeah. Artinya ketika survei sudah memenangkan seseorang, maka kemungkinan kenyataannya menang itu sangat besar. Atau pernah terjadi survei itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan? Kalau pernah terjadi ya pernah. Misalnya Gubernur DKI itu banyak mengunggulkan misalnya Ahok ya. Yeah. Tapi terbalik yang menang Anies Baswedan. Nah, di banyak lembaga survei itu saya bisa katakan di atas berapa? Di atas 70% itu biasanya tepat menang. Tapi kalau untuk di Kepulauan Riau belum ada yang mensurvei sekarang yang incumbent dengan lawan-lawannya. Mungkin di tahun depan, tahun 2023 akan mulai disurvei. Yep. Siapa calon gubernur yang Anda kehendaki gitu kan? Dan wakilnya siapa? Itu udah mulai nampak di 2023. Yang sekarang banyaknya survei agak abal-abal ya Bang? Sekarang saya belum baca survei dari lembaga itu karena masih agak jauh ya untuk mengusung calonnya. Tapi mereka yang ingin berkompetisi sudah bergerak. Benar, sudah mulai bergerak dari sekarang. Sudah mulai bergerak dari sekarang karena itu tadi dia harus kerja lama untuk memperkenalkan dirinya di tengah masyarakat. Walaupun dia sudah incumbent. Walaupun sudah incumbent karena kan akan diuji ya kinerjanya. Incumbent itu diuji. Iya. Bagaimana janji politiknya? Apakah sudah terrealisasi atau tidak? Kalau newcomer, pendatang baru gitu, dia tentu membawa bekal. Benar. Apa yang sudah dia buat di daerahnya. Kalau incumbent, dia akan
diuji sejauh mana pertanggungjawaban. Jadi sama-sama berat ya, nggak ada yang gampang. Lo kan banyak di daerah gubernur petahana-nya tersingkir dengan penantangnya seperti itu. Dan di Kepri kan juga seperti itu. Pak Asdianto dikalahkan. Jarang 2 periode ya. Ada siapa ya waktu itu di Kepri pernah 2 periode? Pak almarhum Pak Sani. Pak Sani dari, kalau nggak salah dari wakil naik. Iya kan kedua menang lagi dia. Menang. Iya, dari sebelumnya kan wakil maju gubernur, jadi gubernur dia menang. kemudian maju lagi gubernur menang. Benar. Habis itu meninggal. Benar. Hebat luar biasa. Nanti ini akan dikonsumsi oleh penonton Memolindo dan mulai agak banyak perbincangan di kedai-kedai kopi membahas masalah pertarungan di 2024. Tapi kita nggak bisa menampik bahwa jangankan pilkada, calon-calon legislatif aja sudah mulai kira-kira mulai menentukan strategi apa yang akan mereka pakai kan. Dan itu nggak bisa kita salahkan karena lebih awal bergerak maka akan lebih pemanasannya lebih luar biasa gitu, lebih mengenal lapangan. Iya. Nah untuk daerah kita sendiri nih Bang, pasti kan orang penasaran juga tuh, Kota Tanjung Pinang. Siapa nih sekarang yang jadi unggulan abang deh pertama? Bukan unggulan ya, tapi Iya. nama yang banyak dibahas orang dan sudah memiliki sudah mulai terkenal lah. Iya. Dan sudah mulai berbuat di tengah masyarakat ya. Iya. Ini calonnya ya. Iya. Misalnya ada nama siapa? Ya anggaplah wali kota sekarang gitu. Bu Rahma, kemudian Bang Nis Darmansyah, kemudian ada Adi Angga ya, ada Pak Endang Abdullah seperti itu. Kemudian siapa? Pak Dharma, setiawan anggota DPD. Benar. Nah saya kira nama-nama ini sudah punya track record ya di tengah masyarakat. Dengan masyarakat sudah lumayan mengenal mereka ya. Ya saya kira kalau 5 ini dikenal lah. Dia kemanapun, karena Tanjung Pinang kan kotanya kecil, 16 kilo saja. Jadi interaksinya padat ya. Jadi Igor ini sudah dikenal. Cuma apakah siapa berpasangan dengan siapa atau lawan siapa berpapasan kita belum tahu. Benar. Dan kalau bisa kita bayangkan dari 5 figur tadi, kemungkinan besar Tanjung Pinang akan lebih dari 2 poros kalau kayak gitu. Nah itu kan nanti tergantung kursi di DPRD di pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Iya, Valentine. Jadi berapa kursi apakah partai sekarang misalnya PDIP gitu, bisa berapa kursi, bisa usung sendiri atau Golkar atau Nasdem ya? Kalau dia masih di angka 20% berarti Bisa sekitar sendiri. 6 kursi ya Bang? Ya, kalau masih 30 kursi. Iya, kalau masih 30. Kalau naik 35 kan tentu nambah lagi ya. Tapi kemungkinan untuk naik 35 dengan jumlah penduduk kita masih jauh Bang. Masih jauh, Iya, belum masih terkejar. Belum terkejar. Jadi mungkin Tanjung Pinang sekitar paling banyak itu paling 4 pasang ya. Paling banyak 4 pasang karena 30 bagi 6, 5 itu bisa, tapi kan nggak bisa pas banget ya 20%. Nah ada juga yang besar dia gemuk bisa jadi 30-50% satu partai mengusung si X. Kalau dia bagi rata itu dikit-dikit gitu ya, Iya. bisa dapat 4 paket. Iya, benar. Tapi kalau dia misalnya blocking partai, Iya. ya tinggal 2 bisa 2 atau 3. 3, iya. Seperti 2018. Kalau analisa Abang semakin banyak poros semakin bagus atau seperti apa? Kalau dalam politik itu lebih banyak calon itu banyak pilihan. Masyarakatnya lebih banyak pilihan. Dan mengurangi pembelahan di tengah masyarakat. Iya. Kalau gua ya, Iya. di medsos kita tidak terlalu dipusingkan dengan buzzer-buzzer itu. Iya. Tapi kalau 2 calon itu ramai, karena kalau tidak si A ya si B jadinya. Dia tidak milih si Jadi C. head to head ya, Jadi keras jadinya. Jadi lebih keras
pergesekan Benar, di tengah masyarakat. Tapi kalau 4 atau 3 gitu kan, dia ada alternatif. Kalau dia nggak suka ini, dia pilih yang ini. Benar. Nah di media sosial dia tidak terlalu saling berantem nih antara dua kubu. Karena ada kubu yang ketiga gitu. Jadi lebih lembut lah persaingannya. Sama dengan pemilihan presiden kemarin kan kita kalau bisa dibilang agak pecah kan di masyarakatnya. Betul. Ketika nggak suka dengan figurnya Jokowi, orang langsung nggak suka juga dengan turunan partainya kayak gitu. Siapa-siapa saja yang mendukung beliau di Pilpres. Sama juga dengan Prabowo, orang yang nggak suka dengan Prabowo, turunan partainya dia anggap itu Prabowo gitu kan. Jadi gesekannya luar biasa. Buzzer pun bermain luar biasa keras gitu. Jadi istilahnya itu ada ekor jas ya. Iya. Jadi Efek ekor jas. Pusat itu akan mempengaruhi di daerah dan itu betul-betul terjadi. Nah makanya partai di pusat sangat hati-hati dia menentukan siapa capres yang akan mereka usung. Iya. Karena pada hari yang sama itu orang milih presiden dan milih anggota DPR dan anggota DPD. Tiga pemilihan. Maka ini akan menarik. Mengalir nih sampai nanti di November 2024 pemilihan pilkada. Ya kan? Pileg kemudian 8 bulan kita istirahat untuk persiapan pilkada. Itu yang paling lucu, ada waktu 8 bulan dari sesudah pemilihan legislatif ke pemilihan kepala daerah. Nah, kemungkinan besar orang akan memanfaatkan waktu ini, artinya dia akan maju dulu sebagai calon legislatif, sesudah menang ataupun kalah, dia maju kembali menjadi calon kepala daerah. Itu bisa saja sebagai pemanasan. Nah, bagi si A yang ingin menjadi wali kota Tanjung Pinang, dia ngetes dulu suaranya di pileg gitu. Dapat nggak 20.000 misalnya dia sendiri? Dapat nggak dia 12.000? Kalau ternyata di pileg dia hanya dapat 5.000, berarti dia nggak berani nyalon gitu di pilkada. Karena tes ombaknya di pileg itu dia nggak terlalu dipilih oleh publik kan, tidak dipilih oleh pemilih masyarakat. Beruntungnya yang nomor 2 untuk menggantikan. kalau dia ternyata suaranya bagus, 15.000 atau 18.000 atau 20.000, berarti ada harapan dia untuk terpilih lagi di pilkada. Karena kalau pilkada misalnya 3 pasang, kalau kita belajar dari pengalaman pilkada Tanjung Pinang ya, itu biasanya terpilih sekitar berapa? 40.000 ya. Kalau 3 pasang, maka kalau dia sudah dapat pileg 20.000, tinggal cari 20.000 lagi. Kalau dia dikit suaranya di pileg, berarti dia kerja keras. Benar. Walaupun pilkada dan pileg itu beda auranya. Ya, benar. Tapi sesuai dengan yang saya katakan tadi, berarti ada 2 kesempatan untuk satu orang. Iya, cuma dia nggak sempat dilantik nampaknya. Tidak sempat dilantik jadi anggota legislatif. Ketika dia sudah bertarung menjadi bertarung menjadi kepala daerah, menang atau kalah, akhirnya dia mundur. Yang DPR ini udah selesai gitu. Dia pemilunya bulan Februari tanggal 14. Kalau Bu Ria kan habisnya September kan? September. Maka pelantikannya di September. Benar. Sementara pilkadanya di bulan November. 3 bulan atau 4 bulan sebelum pendaftaran, sebelum pilkada itu kan namanya pendaftaran calon. Benar. Maka itu akan jatuh di bulan Agustus atau September. Dia nggak sempat dilantik. Ya. Wow. Kalau dia beda lagi kalau misalnya jadwal pelantikan anggota DPRD dipercepat. Iya. Misalnya di bulan Juli, nah itu baru bisa dilantik. Tapi kalau dilantik terus dia langsung mendaftar, contoh lah ya, ini kita ngomong-ngomong kosong, Juli dilantik dia langsung mendaftar menjadi calon kepala daerah. Itu di bulan September. Di bulan September langsung pemilihan bisa. Dia nggak bisa lagi, harus berhenti kan? Tetap harus berhenti ya. Iya. Itu. Ketika dia mendaftar kan dia harus berhenti dari anggota DPR. DPRD. Benar. Karena ada teman saya yang bilang ada kemungkinan celahnya di situ, Bang Robi.
Oh, nggak ada. Di undang-undang terbaru nih bahwa ketika dia menang jadi anggota legislatif, terus dia bertarung lagi menjadi kepala daerah. Ketika kalah menjadi kepala daerah, ada kemungkinan lagi dia kembali menjadi anggota legislatif. Nggak ada. Gitu. Nggak ada aturannya itu. Ada peluang di situ mereka lihat. Jadi aku agak konsen juga, wow ini luar biasa menguntungkan bagi orang-orang tertentu kalau seandainya itu terjadi kan. Karena undang-undang pilkada dengan undang-undang DPR itu nggak ada perubahan. Jadi kalau Anda mau daftar menjadi calon kepala daerah harus mundur. Benar. Ketika didaftarkan. Artinya 2 bulan setelah pendaftaran atau 1 bulan itu dia harus SK pemberhentian. Kalau tidak kan nggak bisa dia, nggak diloloskan sama KPU dong. Benar. Jadi dengan kata lain ada peluang, itu peluang uji publik namanya ya. Nggak usah bikin survei, kita langsung survei, kita masuk dulu ke calon legislatif. Kalau kira-kira tinggi, baru masuk lagi ke pilkada. Itu kan survei gratis tuh Pak. Betul. Dan itu survei gratis Pak. Surveinya mahal. Itu survei mahal atau survei gratis? Survei mahal. Karena dia harus kampanye untuk pileg. Iya. Karena nggak mungkin ada sia-sia kan? Benar. Sia-sia, ternyata dia harus mendaftar kepala daerah, dia mundur. Enak di nomor 2-nya. Maka carilah yang nomor 2 yang kira-kira maju kepala daerah. Ini jadi poin nih. Dapat durian gratis. Tapi saya kira partai akan selektif untuk kursi-kursi tertentu. Untuk di partai yang kira-kira calonnya akan maju lagi ke pilkada ya. Karena dia calon PAW. Akan dijaga itu benar-benar ya sama partai. Oh iya. Karena nggak ada makan siang gratis kan. Nggak ada makan siang gratis, benar sekali. Nah, aduh ini perbincangan kita pada malam hari ini luar biasa panas. Mungkin teman-teman nanti yang melihat tayangan kita juga akan sudah mulai panas perbincangannya di kedai-kedai kopi, bahkan bergosip ya. Tapi ini gosip yang bermanfaat karena akhirnya kita melihat kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, bahkan celah-celah seperti yang kami sudah katakan tadi. Nah, Bang Robi, kembali lagi kita dengan situasi ataupun kondisi politik yang ada di kota kita. Menurut Abang, persentasenya kinerja kepala-kepala daerah yang ada di tempat kita tuh seberapa tinggi? Nah, kalau itu kita harus survei kepuasan publik. Berapa banyak uang lagi yang harus kita keluarkan? Nah, kan nggak bisa kita berdasarkan analisa pribadi ya? Nggak bisa, dia harus ada uji ilmiahnya lagi. Ada survei yang memetakan bagaimana kepuasan terhadap kinerja kepala daerah di Tanjung Pinang misalnya. Nah, itu akan terlihat gitu. Misalnya 1.000 orang yang disurvei ternyata tidak memuaskan atau memuaskan, ya itu baru mantap lah ya. Tapi kalau secara kasat mata, ini secara kasat mata gitu. Ya kita bisa melihat misalnya beberapa kebijakan yang ramai diberitakan di publik dan ramai dibicarakan di publik. Artinya itu menjadi wacana yang tidak disukai oleh beberapa atau warga ya. Karena kan politisi itu wakil dari suara rakyat ya, karena mereka representasi dari rakyat. Nah, kegelisahan rakyat itu disuarakan oleh anggota DPRD. Nah, itu bisa kita lihat di mana pro kontra, apakah terlalu banyak kebijakan yang kontra di tengah masyarakat, maka itu kebijakan yang tidak didukung oleh publik. Tapi kalau kebijakannya bagus mantap gitu kan, berarti orang suka yang kebijakan itu. Dan itu namanya teori cermin lah. Iya, teori cermin. Nah, tapi kalau ketika seseorang itu lebih sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya dia juga dapat nilai plus, Pak. Nah, itu ada 2 keuntungan ya, dan bisa juga negatif. Ketika kebijakannya itu negatif, dilihat sebagai malah menyusahkan, itu dia akan menjadi mengurangi kesukaan warga terhadap sosok itu. Tapi kalau dia bagus dalam mengambil kebijakan, maka orang akan senang.
ya silakan lanjut periode kedua gitu ya. Iya. Jadi Sama, kalau sama orang kayak Jokowi sampai periode ketiga ya. Makanya sampai ada mau diusulkan ke periode ketiga, walaupun itu melanggar konstitusi. Benar. Jadi diubah dulu konstitusinya. Benar. Nah, kalau itu kebijakan kepala daerah tidak disukai oleh rakyatnya, maka pasti mereka ganti gitu. Nah, ini harus hati-hati ya untuk kepala daerah dalam menentukan sebuah kebijakan. Harus melihat suka atau tidaknya juga, kemungkinan kan harus kita pertimbangkan, Pak, sebelum mengambil sebuah kebijakan. Betul. Nah, ini menjadi PR keras sih kalau memang mau maju dan pengen menang lagi. Kan itu penting tuh. Ya sama gitu, anggota DPR juga sama. Kalau dia ingin kembali maju menjadi anggota DPR di periode berikutnya, maka publik akan menilai ibu itu, bapak itu, apa yang sudah dia buat untuk kita gitu kan. Benar. Konstituen yang milih dia di 2019 akan Bertanya, oh itu kemarin kita minta paret nggak dikasih itu, bangun paret gitu. Kita minta aspal nggak diperjuangkan gitu kan. Itu ditagih di 2024. Harusnya seperti itu. Tapi persoalan demokrasi di kita adalah money politik yang terlalu besar. karakter masyarakatnya enggak, Pak? Nah ini persoalan yang menjadi regresi dalam demokrasi ya. Dan Penurunan kualitas demokrasi. Benar. Penurunan kualitas demokrasi. Nah, tapi ini bahaya kalau kita bicara. Masalahnya, maksudku karakternya tadi, karakter masyarakat kita yang melihat kinerja itu belum di depan, Bang. Kalau menurutku, kinerja itu belum di depan. Artinya, ketika fasilitas-fasilitas umum yang sudah baik dibuat, disajikan oleh pemerintah, itu tidak cukup ketika tidak menyentuh langsung pribadinya. Nah itu kan persoalan negara demokrasi yang tidak didukung dengan infrastruktur yang mantap seperti itu ya. Apa prasyarat negara demokrasi itu adalah pemilih yang cerdas. Berapa persen nih, Bang? Ini dong pertanyaannya. Berapa persentase masyarakat Tanjung Pinang yang masih idealis dalam memilih? Idealis maksudnya dia tidak terpancing dengan money politik. Dia hanya melihat seberapa mumpuni, seberapa berkapasitas orang itu duduk di tempat tersebut. Nah ini pertanyaan balik gitu. Itu bisa ditanya kepada politisi. Enggak, berapa persen masyarakat yang masih melihat itu tanpa meminta yang lain-lain? Ini ilmiah ya, dalam buku hasil disertasinya Burhanuddin Muhtadi. Namanya apa? Kuasa rakyat gitu ya, apa? Kuasa rakyat atau kuasa uang gitu ya. Jadi dalam disertasi itu disebutkan hasil penelitian di seluruh Indonesia. Ini hasil penelitian resmi melalui lembaga penelitian bahwa sekitar 20-30% itu mereka mereka memilih berdasarkan tadi dapat imbalan 20-30%. Berarti masih aman dong. 20-30% berarti 70% masih idealis kalau menurutku. Di perkotaan itu masih idealis. Iya. Tapi di pedesaan berdasarkan buku itu banyak mereka terpengaruh. Artinya semakin sejahtera sebuah tempat, maka semakin idealis pemilihnya. Itu keywordnya. Iya. Semakin tidak sejahtera sebuah lokasi ataupun sebuah daerah, maka semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi orang yang menggunakan money politik tidak mungkin menyerahkan duitnya kepada pemilih di perumahan elit. Ya, itu nggak pernah ya? Atau pernah sih? Nggak ada. Nggak laku ya? Nggak laku duitnya. Mereka nggak mau dikasih duit misalnya 200.000 atau 300.000 untuk mempengaruhi pemilih di pemukiman elit. Artinya orang akan berpikir dua kali ketika mau masuk ke sana. Mana bisa? Dan kunci sama satpamnya ya. Iya benar. Nah itu menjadi gambaran seperti itu. Nah kalau di perkampungan itulah menjadi incaran. Itu yang ditunggu masyarakat sebelum mereka pergi ke TPS. Betul. Ini bahaya nih. Nanti lebih Panwaslu
bekerja keras karena podcast kita? Apa ya? Sumber daya untuk mengawasi seluruh wilayah itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu adalah program-program seperti ini sebenarnya. Kita sama-sama harus memerangi itu. Mengedukasi itu. Tapi kadang orang lebih ke ini, kalau kamu nggak mampu ya jangan bertanding gitu. Nah itu yang harus disadarkan gitu. Jadi gedung parlemen itu harus diisi orang-orang yang cerdas, orang yang pintar gitu ya, sehingga dia bisa mengawasi kebijakan kepala daerahnya. Tapi kalau dia sebagai pengawas tidak menggunakan kepintarannya itu ya susah jadinya. Dia hanya menjadi tukang stempel nanti, udah ketok-ketok gitu saja, tanpa dia bisa mengoreksi kebijakan kepala daerah. Nah, Maka untuk menjadi legislatif, ya memang harus orang-orang pintar karena dia pengawas. Nah persoalannya orang pintar kalau nggak punya duit nggak bisa. Pintar tidak cukup untuk duduk di legislatif kalau tidak punya duit. Iya. Itu 70% benar ya? ya benar itu. Sekarang untuk bergerak saja dia harus punya duit, harus pakai duit. Benar. Mengumpulkan orang di kedai kopi gitu kalau nggak punya duit kan nggak bisa. Dan itu tidak cukup kadangnya. Nggak cukup. Jadi, nah ini persoalannya. Tapi kalau negara yang sudah maju, dia pintar, dia cerdas, dia kritis, dia tidak akan memikirkan uang. dia bisa menjadi anggota DPR. Benar. Karena pemilihnya tidak perlu duit, malah mereka yang menyumbangkan duitnya untuk dia terpilih seperti itu. Benar. Dan itu di Amerika terjadi seperti itu. Kalau di negara kita dan di kota kita, kira-kira berapa tahun ke depan itu bisa terjadi? Itu tergantung edukasi politiknya, pemahaman politiknya. Atau orang sudah semakin mengarah ke yang money politik tadi, Pak? Nah ini kan kejadian ya di Tanjung Pinang. Iya. Ada money politik yang diproses, walaupun akhirnya bebas. Nah itu kan menjadi gambaran bahwa untuk menjadi anggota DPR itu mereka harus menyiapkan modal yang besar. Bukan hanya kapasitas tapi juga isi tas. Nah ketika mereka jadi kan persoalannya mereka harus mengembalikan modal itu. Iya. Kalau tidak dikembalikan mereka rugi kan. Sebagai politisi dia berkorban besar tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari pengorbanannya itu. Kan nggak ada yang ikhlas menjadi anggota DPR kemudian dia jadi miskin seperti itu, kan nggak ada. Nggak banyak kan seperti itu. Kecuali dia sudah betul-betul kaya gitu. Kemudian dia mengabdi menjadi politisi untuk berbakti kepada rakyatnya itu. Kalau di kita kan beda konsepnya. Konsepnya jadi politisi itu jadi sebuah job ya, pekerjaan. Dari situ dia penghasilan. dia menjadi mendapatkan penghasilan yang besar, kemudian ya disertai dengan kegiatan sosial seperti itu. Nah, tapi ini memang persentasenya sangat sedikit. Sebagian politisi sekarang tidak mendapatkan apa-apa ketika duduk di DPRD. Tunggu dulu. Tapi maksudnya kalau dibuat nilai perbandingan, menjadi politisi adalah tempat yang paling tepat untuk melayani masyarakat. Bukan tempat yang paling tepat untuk mencari keuntungan. Nah, ini harus dikoreksi nih, walaupun Bang Robi sebagai pengamat politik, aku nggak setuju juga bulat-bulat bahwa menjadi politisi itu seperti yang tadi jadi sebuah job untuk menghidupi kita. Itu akhirnya jadi melenceng. Tapi menjadi politisi itu adalah sebuah cara untuk melayani masyarakat dan dampaknya bisa signifikan gitu. Gimana Bang Robi? Apakah persepsi apakah yang saya ucapkan tadi bisa diterima di masyarakat gitu? Ya, teorinya kan seperti itu ya. Politisi itu adalah pekerjaan yang mulia. Iya, benar, dan itu benar, Bang. Iya, tapi kan
banyak politisi kita yang akhirnya nyangkut dan di penjara kan. Gara-gara itu tadi. Iya. Proyek misalnya. Kan banyak tuh contohnya di TV gitu. Bukan hanya politisi DPRD, tapi juga kepala daerah. Kenapa? Karena kos politik untuk mendapatkan kekuasaan itu tinggi, besar. Bagaimana caranya untuk mengembalikan modal yang sudah keluar? Izin tambang, proyek, jabatan, mau jadi kepala dinas lu kalau store ya, WC aja bayar tuh 2.000, apalagi untuk jabatan kepala dinas. Dan itu tuh kejadian. Itu kejadian. Kita bisa lihat KPK menangkap kepala daerah itu. Gara-gara itu. Bagaimana mengembalikan modal kampanye itu? Itu tadi caranya. Di Indonesia masih itu. Konsesi proyek tambang, izin tambang, proyek infrastruktur, ya, kemudian gratifikasi jabatan di OPD, kasih camat, kepala dinas. Kan itu fakta yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di daerah. Wow, kerjaan kita makin banyak, Bang Robi. Akhirnya ini menjadi sebuah siklus yang tak bisa kita pisahkan lagi. Artinya seperti tadi, ketika mau menjadi seorang legislatif saja sudah harus mempunyai isi tas yang lebih. Kalau di kota minimal berapa? 300 juta ya? 300 juta? Itu belum terjadi ya? Iya. Kadang 500 juta pun belum jadi gitu ya. Kawan saya 1M nggak jadi. 1M nggak jadi, sakit nggak? Ya sakit lah. Tapi masih mau nyalon lagi. Masih mau. 2024. Itu seperti apa jadinya ya? Seperti apa namanya? Ketagihan, kecanduan atau gimana? Ya kan dia berangkat. Karena belum pernah duduk apa gimana? Kan ada yang kayak gitu. Nggak tahu juga ya, tapi kan namanya politisi itu dia dapat kekuasaan itu ya, yang tak bisa. Dia dapat bagaimana bisa rasanya membantu orang itu kan nggak bisa dinilai dengan duit ya. Benar. Bagaimana perasaan kita, misalnya kita bisa membantu orang yang hampir mati kemudian bisa dihidup gara-gara kita bisa perjuangkan dia di operasi gitu. Benar. Padahal kalau dia normal kan dia nggak bisa operasi, tapi karena ada tangan anggota DPR, tangan anggota kepala daerah, dia bisa dioperasi. Benar. Nah itu kan apa nilai yang luar biasa, nggak bisa kita hargai dengan duit, uang. Benar. Itu kepuasan tersendiri bagi seorang politikus. Menurut Bang Robi, kan ini nih setiap periode orang yang bertarung tuh luar biasa banyak, dan kemungkinan seperti teman-teman abang itu juga sudah habis 1M masih ingin lagi bertarung. Apakah salah satu penyebabnya ini adalah ketidaktahuan mereka tentang kondisi di DPR itu sebenarnya gitu, Bang? Ini kan menjadi hal yang luar biasa juga nih. Kenapa orang selalu berbondong-bondong ke sana ingin bertarung, ternyata sesudah di dalam itu agak zonk sedikit gitu. Gini, apa mereka nggak tahu gitu? Saya ini lama ya. Dari 2004 itu jadi wartawan ya. Banyak anggota DPR kawan gitu. Ya mereka cerita gitu. Sekarang ini apalagi ada dana aspirasi, pokok pikiran pokir itu kan menarik bagi politisi, dengan ditambah gaji yang besar. Gaji kan lumayan, gaji DPR kota itu setara kepala dinas di provinsi kan, OPD sama. Jadi ini kan tinggi gitu gajinya. UMK Tanjung Pinang itu 3 juta aja. 3 juta ya. Sementara gaji dewannya berapa gitu? Tinggal tambah nolnya kan. Jadi kan luar biasa tinggi. Iya. Kalau DPR RI sudahlah, provinsi sudahlah. Makanya orang berebut gitu. Bayangkan itu dikali 5 tahun. Banyak kan duitnya tuh. Belum. Tapi kan kebutuhan mereka juga banyak, Bang. Ya, dia punya kekuasaan, dia punya tangan-tangan yang tidak nampak gitu kan. Telepon ini itu bisa selesai gitu. Dia bisa macam-macam di. Nah, itu yang menjadi kebanggaan. Nah, ini menarik juga.
kalaulah seorang politisi sudah memiliki kekuasaan seperti yang abang tadi, tapi tidak dipakainya, sebenarnya yang rugi siapa, Bang? Yang rugi orang yang memilih dia. Orang yang memilih dia, sepakat. Saya sepakat. Yang rugi orang yang memilih dia. Artinya orang yang memilih dia tidak worth it lah ya. Iya, karena negara demokrasi itu kan sudah dibagi, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, pilar ini artinya dia ikut turut berkuasa di dalamnya. Maka kekuasaan yang diberikan kepada legislatif itu kuat. Dia bisa mengoreksi kebijakan kepala daerah, kebijakan eksekutif kan. Dia bisa menolak kebijakan eksekutif. Kalau orang pernah misalnya diajukan kepala daerah, DPRD-nya nggak setuju kan balik. Tinggal ditolak aja. Ya sudah, itu kan kekuasaan dia. Benar. Nah, begitu ruginya anggota DPR yang tidak memanfaatkan kekuasaan yang diberikan negara untuk mengabdi tadi, untuk kepentingan publik seperti itu. Nah, siapa sekarang yang bisa mengawasi 3 lembaga itu? Pers. Iya. Yang kelima, tapi sekarang media sosial. Nah, kalau menurut saya sekarang, maaf nih teman-teman juga pers di luar sana, kadang mereka kebablasan juga. Kebablasan artinya kritiknya gimana ya? Kayak majas personifikasi yang berlebih-lebihan gitu. Jadi sehingga orang tidak tertarik untuk membaca dan menganalisa itu tulisan-tulisan mereka. Itu makanya dia harus didukung oleh wartawan yang handal. Oh, yes. Wartawan yang hebat gitu. Iya. Kalau di The Economist, yang media di Inggris, di Eropa yang begitu besar ya, udah 200 tahun, wartawannya doktor-doktor gitu. Jadi hari ini saja jago gitu, hebat. Dia tidak asal menulis ya. Sangat berpengaruh sekali. The Guardian, ya, New York Times, kemudian majalah Time itu penulisnya pendidikannya tinggi, doktor, S2, master. Nah, di kita kadang dari tukang ban bisa jadi wartawan. Kan itu persoalan. Aku takut mereka marah nanti, Bang. Ya memang fakta. Iya. Mereka nggak sekolah tinggi ya, bisa jadi wartawan. Benar. Nah, itu yang ditertibkan oleh Dewan Pers. Iya, dengan memiliki sertifikasi itu. Nah, tetapi yang tidak memiliki sertifikasi pun teriak-teriak, Pak. Nah, itu ya bagian dinamika persoalan demokrasi kebebasan pers kita. Karena kan ketika corong kebebasan pers itu dibuka di Undang-Undang 40 tahun 99 itu tentang pers, maka siapapun bisa mendirikan perusahaan pers. Siapapun asal dia bisa membuat PT bagi untuk yang mendapatkan iklan kerjasama dari pemerintah. Tapi kalau media yang misalnya dia tidak mau bekerja sama ya, kan banyak seperti itu. Untuk kepentingan politik misalnya, mereka buat media baru, habis itu selesai. Iya. Tapi kalau medianya sangat profesional, tentu dia harus bentuk dalam PT. Dan dia akan bertahan juga. Dan dia diatur sedemikian rupa sesuai dengan Persero, undang-undang Persero seperti itu. Ya, yang menjadi dilema untuk penyampaian di media-media tertentu, kadang itu tadi, Bang, tidak berimbang dia. Nah, itu kan tergantung kompetensi wartawannya Untuk menulis ya, untuk menganalisa juga. Bahkan jangan hanya menulis, kalau menurut saya seperti di luar negeri itu mereka juga memberikan masukan juga, bisa kan seperti itu dalam sebuah tulisan. Contohnya permasalahan di kota Tanjung Pinang, mereka analisa, mereka minta narasumbernya, sesudah itu ada pendapat dia sendiri, boleh nggak dituangkan di situ? Itu namanya interpretative news. Jadi kalau di media barat itu sudah banyak yang model seperti itu. Iya. Media-media luar ya, interpretatif, berita interpretatif. Tapi kalau di media kita sepertinya belum banyak yang mencampurkan antara opini dan news. Kalau di kita kan opini, berita, seperti itu. Tapi kalau di sana, misalnya kalau Maria suka baca majalah Tempo tuh udah menarik isinya.
karena ada interpretatif news, tapi didukung dengan fakta seperti itu. Nah, kembali lagi ke politisi kita zaman sekarang, ternyata seperti tadi, kekuasaan itu juga tidak bisa kadang mereka gunakan dengan maksimal, sehingga ketika dia menjabat sebagai legislatif ataupun kepala daerah, tidak ada dampak yang signifikan bisa kita lihat, akhirnya merugikan figur tersebut juga. Nah, analisa Bang Robi ini sebagai masukan untuk teman-teman di luar sana, politisi-politisi yang akan bertarung, yang akan ikut, yang akan memberikan ataupun yang akan mendaftarkan dirinya di sebuah partai ataupun yang lainnya, bagaimana? Jadi kalau anggota DPR yang sudah terpilih, kemudian dia akan berjuang lagi di periode berikutnya, maka dia dinilai oleh pemilihnya apa yang sudah dia perbuat kepada konstituennya, bukan hanya warga Tanjung Pinang ya, tapi dia akan dipersempit ke dapilnya. Misalnya dapil Tanjung Pinang Timur, apa yang sudah dia buat di Tanjung Pinang Timur, berapa banyak program pembangunan yang dia usulkan dan berhasil, misalnya memperjuangkan aspirasi di Musrembang misalnya, atau di daerah pokir-pokirnya itu, dia bisa susun seharusnya. Di tahun 2019 ketika saya dilantik sampai 2020, ini program yang sudah saya buat, ini jumlah bantuan sosial yang saya berikan, nilainya segini, ini rumah ibadah yang sudah saya bantu melalui dana-dana aspirasi kah atau dana pribadi. Nah, itu sebagai pertanggungjawaban publik kepada pemilihnya bahwa dia sudah berbuat, membangun jalan, membangun parit, melebarkan gang-gang, aspalisasi ya, semenisasi. Nah, itu kan menjadi dia bangga ketika dia kampanye di 2024. Saya tuh sudah membangun ini, saya sudah menerangkan perumahan Bapak dengan lampu-lampu, saya kerjasama dengan pemerintah, dinas PU misalnya ya. Saya sudah mendorong misalnya pembangunan puskesmas di sini lebih bagus. Itu kan hasil karya dia, gitu. Dan dia bisa bangga menyampaikan itu. Walaupun dia tetap saja bekerja sama dengan pemerintah. Benar. Karena dia hanya sebatas mengusulkan. Iya, DPRD itu hanya sebatas mengusulkan, yang mengeksekusi itu tetap kepala daerah bersama OPD-nya. Ya. Nah, tapi kembali lagi dengan karakter masyarakat kita nih Bang, ini harus tuntas kita bahas. Mereka nggak cukup hanya itu aja gitu. Mereka nggak cukup kalau thoughts-nya hanya itu saja gitu. Tapi itulah tugas kita semua ya, saya kira. Baik itu penyelenggara pemilu, kemudian politisi, akademisi, lembaga sosial, LSM, guru, tokoh-tokoh agama ya. Makanya saya punya ide, kayak di Dewan Masjid misalnya. Bagaimana menggunakan lembaga itu, misalnya masjid, untuk mengedukasi pemilih gitu. Jangan pemilih ditawarkan atau memilih calon yang sebenarnya dia tidak pintar betul, tapi karena dia menabur misalnya memberikan sesuatu lalu dipilih. Nah, diedukasi di pertemuan-pertemuan besar seperti itu akan bermanfaat. Mereka bisa menjadi gelombang ya, yang mengedukasi pada yang lain yang tidak hadir pada acara itu. Benar. Jadi bisa, itu nggak ada masalah. Semakin banyak ini diceritakan gitu, semakin banyak ini diperbincangkan, semakin banyak masyarakat yang teredukasi ya. Betul, dan itu tugas kita semua. Karena memang struktur pendidikan masyarakat kita itu mayoritas dia tidak sekolah dan tamat SD, SMP. Masih banyak mayoritas kan jenjang pendidikan. Kalau kita lihat survei BPS, itu mayoritas penduduk kita SD, SMP, dan tidak tamat SD. Jangan kira orang Tanjung Pinang semuanya misalnya tamat SD, banyak yang tidak tamat SD. Iya. Apalagi di daerah-daerah kumuh. Makanya saya pernah menulis di Batam News ya, anak di Kepulauan Riau yang sekolah itu
yang kuliah di perguruan tinggi itu 27%. Hanya 27%. Itu kata BPS, bukan kata Lobby Patria. Nah ini kan menjadi persoalan, artinya banyak anak SMA yang berumur berapa? Yang 21 sampai 24 gitu. Mereka umur jadi kuliah apa? harusnya. Dia tidak bisa kuliah. Karena tadi ya, bisa jadi duitnya terbatas. Finansial. Nah itu. Nah ini kan menjadi tanggung jawab negara hadir untuk menyelesaikan itu. Ya, ya Bang Robi, artinya ini menjadi konsentrasi kita bersama ya. Sama seperti tadi, kalaupun kita bilang pemindahan ibu kota tadi menjadi konsentrasinya negara ini, sebenarnya kita juga bisa berkontribusi melalui pandangan-pandangan kita, kalau menurut saya. Nah, di kota kita ini juga ketika pendidikan itu belum semaksimal yang kita pikirkan, itu menjadi konsentrasi kita bersama. Tidak cukup hanya dewan-dewan yang duduk sekarang ataupun kepala daerah yang lagi menjabat sekarang, itu menjadi konsentrasi semua lini sehingga maksimal. Nah, jadi Bang Robi, untuk closingnya kita di malam hari ini, saya ingin sedikit pencerahan dari Bang Robi. Nah, yang pertama adalah kita back to topik tadi bahwa perpindahan ibu kota itu menjadi polemik bagi sebagian orang. Apa yang menjadi sarannya Bang Robi? Yang kedua mengenai kemungkinan pergeseran peta politik yang ada di pusat, di Kepri, di kota, itu apa sarannya Bang Robi untuk mereka-mereka yang nantinya akan mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah? Yang ketiga, apa sarannya Bang Robi, ini yang terpenting, untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam kontestasi pemilihan yang ada? Itu tiga itu saja, sekaligus Abang closing nanti. Oke, terima kasih, silakan Bang. Jadi saya balik dari yang terakhir ya, karena yang paling penting itu. Jadi untuk pemilih warga Tanjung Pinang, pastikan adalah orang yang Anda pilih di 2024, baik itu Pilpres, Pilkada, kemudian pemilu legislatif, adalah figur-figur terbaik yang ada di kota itu. Anda bisa cek track recordnya selama dia menjadi anggota DPR atau sebelum dia menjadi anggota DPR. Maka track recordnya, jejak rekamnya itu harus dipelajari. Nah, persoalan di kita tidak semua orang mau mempelajari siapa sih si A dan si B itu. Maka dia harus, kalau pemilih cerdas, dia harus mempelajari apa pendidikannya, dia kerja di mana, bagaimana kehidupan sosialnya. Jangan terpengaruh di menit-menit akhir ketika Anda ditawarkan sesuatu, tapi Anda melupakan jejak rekam itu, karena akan berdampak bahaya untuk demokrasi kita. Terjadilah namanya regresi demokrasi. Nah, untuk jawaban tentang IKN ibu kota, nah itu kan persoalan serius bagi bangsa ini. Ketika kita sedang berjuang melewati badai pandemi, kita akan mengkonsentrasikan sumber daya kekuatan keuangan kita untuk mengatasi itu. Tapi ketika itu dipecah dengan konsentrasi untuk pembangunan ibu kota baru, maka ini akan menjadi persoalan serius. Apakah akan sukses pemindahan itu, atau kita tidak sukses dalam melaksanakan pemindahan itu. Malaysia sukses karena memang dipersiapkan sedemikian rupa ya. Begitu juga di Amerika maupun di Australia, pemindahannya juga berjalan dengan baik. Tapi ada negara yang tidak sukses pemindahan ibu kotanya. Misalnya di Kamboja itu kurang, ibu kotanya menjadi sepi. Nah, poinnya adalah kita tunggu 2024. Siapa rezim penggantinya yang meneruskan atau tidak? Kita tunggu saja. Nah, untuk kasus pilkada ya, saya kira sebagai politisi mereka sudah harus bergerak dari sekarang untuk mendekati pemilihnya. Itu normal berarti ya Bang? Itu normal, biasa. Kecuali orang duduk termenung.
Menunggu 2024 lama. Iya. Tapi bagi politisi yang bergerak, dia tidak terasa. Benar. Tapi terasa kos politik yang besar yang dia keluarkan untuk mengenalkan dirinya kepada pemilih di dapil atau daerah tersebut. Karena selama dia bergerak tentu akan memerlukan biaya ya, dan biaya besar. Saya kira itu. Yup. Terima kasih Bang Robi, luar biasa diskusi kita, sharing kita pada malam hari ini. Pastinya nanti kami akan mengundang Bang Robi kembali, karena sesudah ini tayang kami pasti banyak dapat masukan dari penonton Memolindo yang ada di luar sana. Pasti mereka ingin tahu juga pengamatan kita di bidang politik ini di spesifikasi yang lebih dalam lagi, atau apapun itu. Bang Robi jangan bosan-bosan berkunjung ke ruangan Rindu. Salam buat keluarga, sehat selalu, dan terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama. Ya, say goodbye Bang Robi ke penonton Memolindo. Ya, sukses. Bertambah banyak subscribe-nya. Terima kasih banget. Terima kasih sudah mampir ke ruangan Rindu.